Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang pendeta bernama Andrew yang memulai perjalanan luar biasa dari seorang pemimpin gereja di Silver Lake, Amerika, hingga akhirnya menemukan cahaya Islam melalui mimpi, penelitian mendalam, dan pengalaman spiritual di Mekah. Ingatlah kalian, apapun itu, Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya. Seperti Andrew yang dengan tulus mencari kebenaran hingga akhirnya hatinya dipenuhi hidayah dan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dan juga, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe dari video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya bersholawat kepadanya. Dan ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta Andrew Collins adalah seorang tokoh sentral di komunitas Silver Lake, dihormati oleh jemaatnya karena khotbah yang tegas dan penuh semangat tentang jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Setiap pagi, ia mengenakan jubah putih berhias ornamen emas dan salib besar di dadanya, memulai harinya dengan doa panjang di ruang kantornya yang penuh dengan simbol-simbol kekristenan. Dalam kebaktian mingguan, Andrew selalu menekankan pentingnya menjaga iman yang lurus, mengingatkan jemaat bahwa penyimpangan dari doktrin gereja adalah jalan menuju kehancuran. Setelah kebaktian, ia sering berbicara dengan jemaatnya, menjawab pertanyaan mereka dengan bijak sambil memastikan bahwa setiap orang merasa terhubung dengan Tuhan. Andrew percaya bahwa perannya sebagai pendeta adalah menyelamatkan jiwa-jiwa dari kegelapan, dan ia melihat agama-agama lain, terutama Islam, sebagai ancaman yang menyesatkan. Dalam sebuah diskusi komunitas, ia menegaskan bahwa mereka harus berpegang teguh pada kebenaran Alkitab dan tidak membiarkan diri terpengaruh oleh kepercayaan lain. Kehidupan Andrew di luar gereja juga penuh disiplin, dengan waktu yang dihabiskan untuk membaca kitab suci, menulis khotbah, dan membantu jemaat yang membutuhkan nasihat rohani. Meskipun ia terlihat tenang dan percaya diri, Andrew menyimpan keraguan kecil yang terkadang muncul di malam-malam yang sunyi saat ia merenung sendiri. Namun, ia selalu meyakinkan dirinya bahwa keraguan itu adalah ujian iman, yang harus dilawan dengan doa dan ketekunan. Andrew menjalani rutinitas ini setiap hari, tanpa menyadari bahwa kehidupannya akan berubah secara dramatis ketika sebuah peristiwa kecil membuka pintu menuju kebenaran yang baru. Suatu malam, setelah kebaktian yang panjang, Andrew duduk di ruang kantornya, menonton televisi besar yang biasanya ia gunakan untuk memutar siaran religius. Ia tak sengaja menemukan saluran yang menayangkan siaran langsung dari Mekah, memperlihatkan jutaan orang berkumpul di sekitar Ka'bah. Dengan ekspresi sinis, ia memandang layar saat kamera menampilkan close-up orang-orang mencium Hajar Aswad dengan penuh haru dan doa. Andrew tertawa kecil sambil menunjuk layar, berkomentar, "Lihat mereka menyembah batu hitam itu, betapa menyedihkan." Namun, tawanya terhenti ketika matanya menangkap wajah seorang pria tua yang mencium batu itu dengan air mata mengalir. Ekspresinya penuh ketenangan dan kepasrahan. Adegan itu menimbulkan perasaan aneh di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seolah-olah ada kekuatan yang mengusik batinnya. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengganti saluran, tetapi gambaran pria itu tetap terpatri di pikirannya, membuatnya sulit untuk fokus pada hal lain. Dalam hati, Andrew merasa terganggu. Ia tidak mengerti mengapa momen itu mempengaruhinya begitu dalam, meskipun ia selalu menganggap Islam sebagai agama yang tidak masuk akal. Ia akhirnya mematikan televisi dan berusaha melupakan apa yang baru saja dilihat, tetapi perasaan penasaran mulai tumbuh tanpa ia sadari. Malam itu, Andrew merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah hidupnya baru saja disentuh oleh sesuatu yang ia tidak pahami sepenuhnya. Keesokan harinya, setelah kebaktian pagi selesai, Andrew keluar dari gereja dan menemukan sebuah paket kecil tergeletak di depan pintu utama. Paket itu terbungkus rapi dengan kertas coklat, tanpa nama pengirim, hanya tulisan, "Untuk Pendeta Andrew Collins," di bagian depannya. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur curiga, ia membawa paket itu ke kantornya dan membukanya perlahan, hanya untuk menemukan sebuah Al-Quran di dalamnya. Bersama Al-Quran itu terdapat catatan singkat yang bertuliskan, "Bacalah dengan hati yang terbuka, sebagaimana Abraham mencari kebenaran." Andrew merasa tersinggung, menganggap ini sebagai upaya untuk mengganggu imannya, namun ia tidak langsung membuang buku itu. Ia meletakkannya di meja kerjanya, menatapnya dengan rasa heran, bertanya-tanya siapa yang berani mengirim sesuatu seperti ini kepadanya. Pikiran tentang Abraham yang disebut dalam catatan itu mengusiknya, mengingat ia sering berkhotbah tentang iman Abraham sebagai contoh ketaatan kepada Tuhan. Meskipun ia mencoba mengabaikannya, kata-kata dalam catatan itu terus terngiang di pikirannya, seolah-olah memanggilnya untuk mencari tahu lebih jauh.
Andrew akhirnya memutuskan untuk menyimpan Al-Quran itu di rak bukunya, berniat untuk mempelajarinya nanti, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Dalam keheningan malam, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah paket itu adalah awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah bergulat dengan pikiran tentang paket yang diterimanya, Andrew tertidur dengan hati yang resah dan doa yang belum selesai. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir yang luas, di mana hanya ada langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Dari kejauhan, seorang pria berjanggut lebat dan mengenakan pakaian sederhana berjalan mendekatinya dengan langkah yang tenang. Pria itu berhenti di hadapannya, menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan, lalu berkata, "Engkau tahu kisah Abraham, tetapi belum sepenuhnya mengerti jalannya." Suara pria itu lembut tetapi tegas, seolah-olah langsung menusuk hati Andrew, meninggalkan jejak yang mendalam. Andrew mencoba bertanya siapa dia dan apa maksudnya, tetapi pria itu hanya mengulangi, "Carilah kebenaran." Sebelum Andrew sempat mengatakan sesuatu lagi, pria itu menghilang, dan ia mendapati dirinya sendirian di tengah gurun yang sunyi. Ia terbangun dengan napas yang berat, keringat membasahi dahinya, dan hati yang dipenuhi rasa bingung dan penasaran. Dalam kegelapan malam, ia berlutut di samping tempat tidurnya, berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk dari Tuhan atas apa yang telah ia lihat. Meski hatinya belum tenang, Andrew merasakan bahwa mimpi itu lebih dari sekadar imajinasi. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya. Mimpi itu terus menghantui pikirannya di hari-hari berikutnya, membuat Andrew sulit fokus pada tugas-tugasnya di gereja. Ia mencoba mengabaikan pesan pria dalam mimpinya, tetapi kata-kata, "Carilah kebenaran," terus terngiang dalam pikirannya seperti gema yang tak kunjung hilang. Akhirnya, dengan rasa enggan yang bercampur penasaran, ia membuka Al-Quran yang diterimanya beberapa hari lalu. Membuka halaman secara acak, ia menemukan surah Al-Ikhlas, yang berbunyi, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu." Andrew membaca ayat-ayat itu dengan perlahan, mencoba memahami maknanya, dan merasa tergugah oleh kesederhanaan dan kedalaman pesan tentang keesaan Tuhan. Hatinya terasa tenang untuk sesaat, tetapi pikirannya juga dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana pesan ini begitu mirip dengan konsep Tuhan yang ia percayai. Ia terus membaca beberapa bagian lainnya, menemukan kisah-kisah tentang Abraham, Musa, dan Yesus, yang ditampilkan dengan cara yang berbeda dari apa yang ia kenal. Perasaan ingin tahunya mulai tumbuh, meskipun ia masih merasa bersalah karena membuka kitab yang selama ini dianggapnya sesat. Malam itu, ia duduk di ruangannya, memandangi Al-Quran di mejanya, sambil bertanya-tanya apakah ini adalah langkah pertama dalam perjalanan yang lebih besar. Dengan suara lirih, ia berdoa sekali lagi, meminta Tuhan untuk menunjukkan kepadanya apa yang benar dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pada kebaktian mingguan berikutnya, Andrew memberikan khotbahnya dengan semangat seperti biasa, tetapi pikirannya terus terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan baru. Setelah kebaktian, seorang jemaat bertanya kepadanya tentang pandangannya terhadap agama-agama lain, terutama Islam, yang sering disebut dalam berita. Dengan yakin, Andrew menjawab bahwa Islam adalah agama yang membingungkan dan penuh kontradiksi, seperti yang selama ini ia yakini. Namun, saat ia berbicara, ia menyadari bahwa pengetahuannya tentang Islam sebenarnya sangat terbatas dan sebagian besar hanya berdasarkan pendapat orang lain. Jemaat itu tampak puas dengan jawabannya, tetapi Andrew merasa tidak nyaman, seolah-olah ia sedang menyangkal sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setelah diskusi selesai, ia duduk sendirian di kantornya, merenungkan apakah jawabannya tadi benar-benar berdasarkan kebenaran atau hanya biasnya sendiri. Rasa penasaran yang sempat ia abaikan kini kembali menyeruak, memaksanya untuk mempertanyakan apa yang selama ini ia anggap pasti. Andrew mulai memahami bahwa untuk benar-benar mengerti Islam, ia harus mempelajarinya dengan pikiran yang terbuka, meskipun itu berarti menantang keyakinannya sendiri. Malam itu, ia membuka Al-Quran lagi, membaca lebih banyak tentang keesaan Tuhan dan kisah para nabi, sambil mencoba menghubungkannya dengan apa yang ia ketahui dari Alkitab. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi ia belum siap untuk mengakui sepenuhnya apa yang sedang ia rasakan. Beberapa hari kemudian, Andrew dikejutkan oleh kedatangan seorang pria di gereja, yang ternyata adalah teman lamanya, David Morgan. David dulunya seorang misionaris yang bekerja di Timur Tengah, tetapi kini terlihat berbeda. Ia mengenakan pakaian sederhana dan menunjukkan ketenangan yang mendalam. Dalam percakapan singkat,
David mengungkapkan bahwa ia telah memeluk Islam setelah bertahun-tahun mencari kebenaran di berbagai tempat. Andrew merasa terguncang mendengar hal ini, karena ia mengenal David sebagai seorang yang sangat taat pada iman Kristen. David bercerita bahwa perjalanannya dimulai dengan membaca kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dan memahami konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Ia menjelaskan bagaimana Islam memandang Abraham sebagai teladan iman dan bagaimana ajaran Islam menegaskan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Andrew mendengarkan dengan perhatian penuh, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan dan konflik batin yang mendalam. David mengingatkan Andrew bahwa mencari kebenaran bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan tanda keberanian untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Sebelum pergi, David memberikan sebuah buku kecil tentang Islam yang ditulis khusus untuk orang-orang yang penasaran tetapi belum siap untuk bertanya secara langsung. Pertemuan ini meninggalkan kesan yang mendalam pada Andrew, membuatnya semakin yakin bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai, dan ada lebih banyak hal yang harus ia temukan. Setelah percakapan mendalam dengan David, Andrew merasa dorongan kuat untuk mempelajari Islam lebih dalam, sehingga ia memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan besar di kota terdekat. Perpustakaan itu memiliki koleksi buku yang beragam, termasuk tentang agama-agama dunia, dan Andrew mulai dengan mencari literatur tentang sejarah Islam dan Nabi Muhammad. Ia membaca dengan penuh perhatian, mendalami kisah-kisah tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat yang menentangnya. Andrew merasa terkejut sekaligus kagum ketika mengetahui bahwa Islam memandang Yesus sebagai nabi besar dan mengajarkan penghormatan kepada ibunya, Maria, yang disebut Maryam dalam Al-Quran. Ia juga menemukan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya kasih sayang, keadilan, dan kerendahan hati, nilai-nilai yang ia yakini juga diajarkan oleh Yesus. Saat membaca tentang tauhid, konsep keesaan Tuhan, Andrew merasa bahwa ide ini memberikan kejelasan dan kesederhanaan yang mendalam, berbeda dari konsep Trinitas yang sering ia perjuangkan di gerejanya. Andrew mulai membuat catatan-catatan pribadi, mencatat kesamaan antara ajaran Yesus yang ia kenal dengan ajaran Islam yang sedang ia pelajari, dan ia mulai melihat gambaran yang lebih besar dari semuanya. Hari itu berlalu dengan cepat, tetapi di tengah penelitiannya, ia merasa seperti setiap halaman yang ia baca membimbingnya lebih dekat kepada jawaban yang selama ini ia cari. Ketika malam tiba, Andrew meninggalkan perpustakaan dengan setumpuk buku dan pikiran yang penuh pertanyaan, tetapi ia juga merasakan ketenangan baru, seolah-olah ia sedang berada di jalan yang benar. Andrew mengundang David ke gerejanya untuk berdiskusi secara pribadi, berharap mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah membebani pikirannya selama berminggu-minggu. Di ruang kantornya yang penuh dengan simbol-simbol kekristenan, mereka duduk berhadapan dengan suasana yang serius namun penuh rasa hormat. David memulai dengan menjelaskan konsep tauhid, menekankan bahwa Islam memandang Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah tanpa perantara. Andrew mendengarkan dengan seksama saat David menggambarkan bahwa Islam menghormati Yesus sebagai nabi yang mulia, yang diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Dalam diskusi itu, David juga menjelaskan bagaimana Al-Quran memandang Maria, ibu Yesus, sebagai wanita yang diberkahi dan dihormati sepanjang masa. Andrew merasa terguncang oleh kedalaman penjelasan David, karena itu bertentangan dengan doktrin gereja yang telah ia yakini seumur hidup. Ia mengajukan pertanyaan kritis tentang doktrin Trinitas dan bagaimana Islam dapat menolak konsep itu tanpa kehilangan hubungan spiritual dengan Tuhan. David menjawab dengan tenang, menyatakan bahwa tauhid menawarkan kesederhanaan dan kejelasan yang membebaskan dari kerumitan doktrin manusia. Meski hatinya masih bergulat dengan keyakinan lamanya, Andrew mulai melihat Islam dari sudut pandang yang berbeda, lebih sebagai ajaran tentang hubungan langsung dengan Tuhan. Ketika David pergi, Andrew merasa seperti ada pintu baru yang terbuka di dalam dirinya, meskipun ia masih takut untuk melangkah melewatinya. Malam itu, Andrew tidur lebih awal, tetapi ia merasa gelisah dan tak bisa sepenuhnya menghilangkan percakapannya dengan David dari pikiran. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di padang pasir yang luas, di mana ia berjalan tanpa arah di bawah terik matahari yang menyilaukan. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya besar yang bersinar dengan lembut, menariknya untuk mendekat meskipun ia tidak tahu apa yang ada di sana. Saat ia melangkah lebih dekat, ia mendengar suara yang dalam dan penuh kedamaian, berkata, "Ikutilah jalan kebenaran, sebagaimana Ibrahim mencari aku." Kata-kata itu menggema di hatinya, membuatnya merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia terus berjalan menuju cahaya itu, tetapi sebelum ia sampai, ia terbangun dengan napas yang berat dan hati yang penuh rasa campur aduk.
Perasaan resah yang ia rasakan bercampur dengan kedamaian aneh yang sulit ia jelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia pahami lebih dalam. Andrew duduk di tepi tempat tidurnya, berdoa dengan hati yang terbuka, memohon agar Tuhan menunjukkan kepadanya arti dari mimpi itu. Ia mulai merenungkan kembali kisah Abraham yang selama ini ia ajarkan, tetapi kali ini ia melihatnya dari perspektif baru yang ia temukan dalam Al-Quran. Malam itu, ia merasa bahwa ia tidak hanya sedang mencari jawaban, tetapi juga sedang dipanggil untuk menjalani perjalanan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Perubahan sikap Andrew terhadap agama-agama lain, terutama Islam, mulai menarik perhatian jemaatnya, yang merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia berkhotbah. Beberapa jemaat mulai mempertanyakan mengapa Andrew terlihat lebih terbuka terhadap diskusi lintas agama, yang sebelumnya ia tolak dengan tegas. Dalam salah satu pertemuan komunitas gereja, seorang jemaat secara terbuka bertanya kepada Andrew apakah ia masih percaya bahwa hanya iman Kristen yang benar. Andrew menjawab dengan hati-hati, mengatakan bahwa ia sedang mendalami lebih banyak hal untuk memahami kebenaran yang lebih besar. Jawaban ini membuat beberapa orang merasa tidak nyaman, sementara yang lain mulai curiga bahwa Andrew mungkin sedang kehilangan arah dalam imannya. Konflik ini mencapai puncaknya ketika beberapa anggota gereja mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas kepemimpinan Andrew dan kemungkinan untuk menggantikannya. Meskipun ia mengetahui adanya ketidakpuasan ini, Andrew tetap tenang, meyakini bahwa pencariannya akan kebenaran adalah sesuatu yang harus ia jalani tanpa rasa takut. Dalam khotbah berikutnya, ia berbicara tentang pentingnya mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, meskipun itu berarti menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Beberapa jemaat merasa tersentuh oleh khotbahnya, tetapi yang lain tetap skeptis, mencurigai bahwa Andrew sedang menyembunyikan sesuatu. Meskipun tekanan dari jemaat semakin besar, Andrew merasa bahwa ia sedang dipandu oleh kekuatan yang lebih besar, yang memberinya keberanian untuk terus maju. Suatu pagi, Andrew menerima surat dengan cap pos dari Mekah, Saudi Arabia, yang langsung menarik perhatiannya. Surat itu berasal dari seseorang yang mengaku sebagai penulis anonim yang mengirimkan Al-Quran kepadanya beberapa minggu sebelumnya. Dalam surat tersebut, penulis menjelaskan bahwa ia adalah seorang imam di Masjidil Haram yang merasa terdorong untuk mengirimkan Al-Quran kepada Andrew setelah mendengar tentang khotbah-khotbahnya. Imam itu juga menyampaikan undangan untuk Andrew agar berkunjung ke Mekah untuk berdialog langsung dan melihat sendiri bagaimana Islam dijalankan. Andrew merasa ragu, karena ia tahu bahwa menerima undangan ini akan dianggap kontroversial oleh jemaatnya dan mungkin menghancurkan reputasinya sebagai pendeta. Namun, ia juga merasa bahwa undangan ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda dari Tuhan yang memintanya untuk melangkah lebih jauh dalam pencarian kebenarannya. Dalam doa malamnya, ia memohon petunjuk apakah ia harus menerima undangan ini, sambil merasakan pergulatan batin yang semakin dalam. Andrew mulai mempertimbangkan apa yang benar-benar penting baginya, menjaga posisinya di gereja atau mengikuti apa yang ia yakini sebagai panggilan Tuhan. Meskipun belum membuat keputusan, ia menyimpan surat itu dengan hati-hati, sebagai pengingat bahwa perjalanan ini mungkin baru saja dimulai. Surat itu menjadi simbol dari persimpangan jalan yang harus ia pilih, di mana setiap langkah berikutnya akan menentukan masa depannya. Andrew melakukan perjalanan ke Mekah secara rahasia, tanpa memberitahu jemaatnya maupun teman-teman dekatnya, karena ia tahu bahwa keputusannya ini bisa menimbulkan kehebohan besar. Setibanya di Mekah, ia disambut oleh imam yang telah mengiriminya Al-Quran, seorang pria tua yang bijaksana dengan senyuman hangat dan sikap penuh kerendahan hati. Imam itu mengajaknya untuk berdialog di masjid yang megah, menjelaskan tentang nilai-nilai Islam, termasuk pentingnya Hajar Aswad sebagai simbol persatuan umat manusia di hadapan Tuhan. Andrew mendengar dengan penuh perhatian, dan semakin banyak ia belajar, semakin ia merasakan ketulusan dalam iman umat Islam yang ia lihat di sekelilingnya. Saat ia menyaksikan jutaan umat Islam beribadah di sekitar Ka'bah, ia merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan dan mulai memahami konsep tauhid dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia juga diperkenalkan kepada beberapa jemaah dari berbagai negara yang berbagi kisah hidup mereka, membuat Andrew merasa bahwa Islam benar-benar melampaui batas budaya, ras, dan kebangsaan. Saat berdiri di depan Ka'bah, Andrew merasa air matanya mengalir tanpa ia sadari, karena ia merasakan kedekatan dengan Tuhan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menyentuh Hajar Aswad, dan dalam momen itu ia merasa seperti semua keraguan dan beban yang selama ini ia tanggung perlahan mulai hilang. Imam tersebut kemudian berbicara kepadanya dengan lembut, mengingatkannya bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang memahami agama, tetapi juga tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Malam itu,
Andrew berdoa di salah satu sudut Masjidil Haram, memohon petunjuk untuk langkah berikutnya, dengan hati yang penuh kerendahan dan keyakinan baru. Setelah malam panjang penuh doa, Andrew bangun dengan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah ia telah menemukan jawaban yang ia cari. Ia menemui imam itu lagi, dan dengan suara gemetar namun penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa ia ingin memeluk Islam. Imam tersebut tersenyum dan dengan penuh kebahagiaan membimbing Andrew untuk mengucapkan syahadat, menyaksikan momen transformasi yang luar biasa itu. Andrew mengulangi kalimat syahadat dengan hati yang mantap, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Setelah mengucapkan syahadat, ia merasa seperti beban berat yang selama ini menghantui hidupnya telah terangkat, digantikan oleh rasa tenang yang mendalam. Imam dan beberapa jemaah yang hadir memberikan selamat kepadanya, menyambutnya sebagai saudara dalam iman dengan pelukan dan doa. Andrew mulai mempelajari lebih banyak tentang cara beribadah, seperti sholat dan puasa, dengan bimbingan dari imam tersebut dan para jemaah lainnya. Ia juga menghabiskan waktu membaca Al-Quran lebih mendalam, menemukan keindahan dan kebenaran dalam setiap ayat yang ia baca. Pengalaman di Mekah tidak hanya mengubah keyakinannya, tetapi juga memberinya misi baru untuk membawa kebenaran ini kembali ke komunitasnya di Silver Lake. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Andrew bersiap untuk kembali ke Amerika, membawa perubahan besar yang ia tahu akan mengguncang gerejanya tetapi juga memberikan harapan baru. Andrew kembali ke Silver Lake dengan hati yang mantap, meskipun ia tahu bahwa apa yang akan ia ungkapkan bisa menimbulkan reaksi yang tidak terduga dari jemaatnya. Dalam khotbah terakhirnya sebagai pendeta, ia berdiri di mimbar dengan penuh ketenangan, membuka ceramahnya dengan berbagi perjalanan spiritual yang telah mengubah hidupnya. Ia mengungkapkan bahwa setelah pencarian panjang, ia telah menemukan kebenaran dalam Islam dan telah memeluk agama itu dengan sepenuh hati. Jemaatnya terkejut, dan keheningan menyelimuti ruangan saat Andrew mulai membacakan ayat-ayat dari Al-Quran, termasuk surah Al-Ikhlas dan ayat-ayat yang menceritakan Nabi Ibrahim. Andrew menjelaskan bagaimana konsep tauhid dan keesaan Tuhan memberinya kedamaian yang selama ini ia cari, dan bagaimana ia menemukan Yesus sebagai Nabi yang mulia dalam Islam. Beberapa jemaat mulai menangis, tergerak oleh ketulusan dan keberanian Andrew untuk mengikuti apa yang ia yakini sebagai panggilan Tuhan. Ia kemudian mengundang siapa saja yang ingin memahami lebih jauh tentang perjalanannya untuk bergabung dengannya, tanpa paksaan, tetapi dengan hati yang terbuka. Dalam momen yang penuh haru, sebagian besar jemaat berdiri dan bergabung di depannya, meminta untuk dibimbing mengucapkan syahadat. Dengan suara yang bergetar, Andrew memimpin jemaatnya mengucapkan syahadat secara massal, menyaksikan perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.